Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Mikrotik MTC Preparation dalam bab networking model. Adapun susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama konsep networking model, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga application layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link dan physical layer, yang ketujuh encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Nah, untuk yang pertama ada konsep networking layer, konsep networking model. Konsep apa sih itu konsep networking model? Konsep networking models adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan komputer. Model ini membantu mengorganisasi dan mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan, diproses, dan diterima antar perangkat yang berbeda. Nah, untuk sekarang ini ada open standard networking model yang tersedia dan terkenal. Yang pertama ada TCP/IP model, yang kedua ada OSI model. Nah, untuk gambaran umum pada OSI model terdiri dari 7 lapisan yang mendeskripsikan proses komunikasi secara terinci. Dan untuk data umum gambaran pada model MCP/IP lebih sederhana, terdiri dari 4 lapisan yang lebih pragmatis dan digunakan secara luas dalam internet. Nah, ini adalah gambaran contoh pada model TCP/IP dan OSI model. 1 hour later. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang TCP/IP model. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling terhubung satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam TCP/IP dalam layer yang pertama, yaitu application layer. Application layer ada pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah TCP/IP layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirim data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu terminal protokol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Yang kedua, FTP, atau bisa dikenal dengan File Transfer Protocol, yang digunakan untuk file transfer. Dan selanjutnya ada SMTP. Singkatan dari SMTP itu adalah Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Selanjutnya ada DNS, atau biasa dikenal dengan Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Selanjutnya ada RIP. RIP itu singkatan dari Routing Information Protocol atau protokol routing. Dan yang terakhir OSPF, atau singkatan dari Open Source Path First Protocol Routing. 2 hours later. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer merupakan lapisan keempat dari TCP/IP layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda.
yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Nomor port merupakan soket jaringan berupa alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Pada layar transport ini ada dua protokol utama, yakni TCP atau bisa dikenal Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol atau bisa dikenal dengan UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end dengan koreksi kesalahan. Sedangkan UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Nah, protokol pada transport layer ada service point addressing. Apa sih itu? Service point addressing berperan dalam menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada segmentation dan reusable. Pada transport layer bisa memecah data menjadi paket data tertentu dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya ada flow control. Pada transport layer bertanggung jawab dalam melakukan proses mengontrol aliran. Selanjutnya ada internet layer. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Lapisan internet juga dikenal sebagai lapisan jaringan atau lapisan IP, menerima dan mengirimkan paket untuk jaringan. Lapisan ini mencangkup internet protokol atau IP yang kuat, addressing solution protokol atau RIP, dan Internet Control Message Protocol atau bisa dikenal dengan ICMP. Nah, ini adalah gambaran ada 4 device dengan IP address yang berbeda. 12 seconds later. Selanjutnya ada data link dan physical layer. Untuk data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Maintenance, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan addressing yang digunakan pada data link adalah MAC address. Nah, ini adalah contoh pada physical layer yang diubah menjadi bit, frame ke bit. Kita tahu bahwa angka bit itu hanya 0 dan 1. Selanjutnya ada physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini ada gambaran atau contoh ketika ada silence yang meminta data kepada server dan server mengirimkan data tersebut ke silence. Nah, selanjutnya ada materi tentang encapsulation dan decapsulation. Enkapsulasi menambahkan informasi ke sebuah paket saat paket tersebut berjalan ke tujuannya. Dan dekapsulasi membalikan proses dengan menghapus informasi sehingga perangkat tujuan dapat membaca data asli. Nah, ini adalah proses dari encapsulation dan decapsulation. Dari application layer terbentuk data dan si data tersebut dikirim ke transport layer. Pada transport layer terdapat data ditambahkan dengan TCP header yang kemudian bisa disebut dengan segmen. Dan selanjutnya pada network layer
ditambahkan data plus TCP header dan menjadikannya sebagai IP paket. Kemudian pada data link layer terdapat data yang ditambahkan dengan TCP header dan IP address disertakan dengan header dan di header yang berbentuk jadi frame, dan frame tersebut menjadi bit seperti tadi biner. Yang angka biner tersebut hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Dan encapsulation adalah kebalikan dari encapsulation. Nah, yang terakhir ada OSI model. OSI models atau bisa dikenal dengan Open System Interconnection adalah model konseptual yang dibuat oleh International Organization for Standardization yang memungkinkan berbagai sistem komunikasi untuk berkomunikasi menggunakan protokol standar. Sederhananya, OSI atau OSI layer menyediakan standar bagi berbagai sistem komputer agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Model OSI dapat dilihat sebagai bahasa universal untuk jaringan komputer. Model ini didasarkan pada konsep pemisahan sistem komunikasi menjadi 7 lapisan abstrak yang masing-masingnya ditumbuk di atas lapisan sebelumnya. Ini adalah gambaran OSI layer yang terdapat 7 layer. Pada bagian lower layer berkaitan dengan interface data dan formatting. Pada bagian OSI layer terdapat 7 layer. Bagian lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication system. Itu terdapat pada bagian 1 layer sampai ke 4 layer. Dan pada upper layer berkaitan dengan data itu mengalir, yang terdapat pada 5 layer sampai ke 7 layer. Mungkin saja materi yang akan dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan materi tadi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.